Negara-negara barat telah menuduh Rusia dan sekutunya menggunakan pasukan bayaran untuk membantu mereka menguasai Ukraina. Terakhir, ribuan pasukan bayaran dari Suriah dikabarkan telah sampai di perbatasan Ukraina untuk turut memerangi negerinya, Volodymyr Zelensky tersebut. Namun ternyata bukan hanya pihak Rusia saja. Presiden Zelensky membuka diri bagi sukarelawan yang ingin membantu Ukraina membendung pasukan Vladimir Putin. Paling tidak ada 5 kelompok tentara bayaran yang dilibatkan dalam peperangan Rusia melawan Ukraina tersebut. Yang pertama adalah perusahaan swasta. Pasukan bayaran dari berbagai negara di Eropa diberitakan telah memasuki Ukraina setelah direkrut oleh perusahaan swasta asal Amerika Serikat. Sumber Middle East Eye menyebutkan tentara bayaran yang tiba di negara itu untuk tujuan ekstraksi, evakuasi, dan pertahanan yang disewa oleh perusahaan swasta. Saya memutuskan untuk tidak pergi, tetapi orang-orang dengan pengalaman militer yang signifikan, yang juga berbicara bahasa lokal dari Slovakia, Polandia, dan Latvia telah pergi ke Ukraina, kata seorang kontraktor militer swasta, seperti dikutip MEE. Sebuah iklan pekerjaan yang muncul minggu ini di Silent Professionals, sebuah situs web daftar untuk pekerjaan pertahanan dan keamanan swasta, sedang mencari beberapa agen ekstraksi dan pelindung untuk melakukan operasi evakuasi individu dan keluarga di seluruh pedesaan Ukraina dan kota-kota besar. Majikan adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, baik agen pria dan wanita yang dipersilahkan untuk melamar, kata iklan itu. Hanya kandidat yang sangat berpengalaman, yang memiliki setidaknya 5 tahun lebih pengalaman militer di wilayah Eropa ini yang akan dipertimbangkan untuk peran ini. Sebuah iklan pekerjaan yang muncul minggu ini di Silent Professionals, sebuah situs web daftar untuk pekerjaan pertahanan dan keamanan swasta, sedang mencari beberapa iklan tersebut, mengatakan pembayarannya adalah 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,4 juta hingga 28,8 juta per hari, dan bonus akan tersedia setelah operasi selesai. Yang kedua adalah tentara Chechen. Meskipun Chechnya adalah negara bagian di Rusia dan tentara mereka adalah tentara resmi, namun negara barat menuduh sebagai tentara bayaran. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengatakan bahwa sekitar 10.000 tentara akan dikirim ke Ukraina untuk memperkuat tentara Rusia. Foreign Policy telah melaporkan bahwa TV pemerintah di Rusia mempersenjatai gagasan bahwa orang-orang Chechnya sangat galak dan kejam. Melanjutkan untuk menggambarkan stereotip adalah etos yang dirawat dengan hati-hati. Justin Link menambahkan bahwa ini dilakukan sebagai bagian dari upaya propaganda Kremlin yang bertujuan untuk memaksa penyerahan Kiev. Upaya yang sejauh ini secara spektakuler menjadi bumerang. Laporan berita dari Rusia telah melaporkan bahwa antara 10.000 hingga 70.000 tentara Chechnya telah tiba. Tetapi Link percaya bahwa itu adalah perkiraan yang terlalu besar. Kadyrov mengatakan bahwa tidak ada tentara Chechnya yang tewas dalam pertempuran itu. Dukungan keseluruhan yang dapat diberikan oleh orang-orang Chechen untuk serangan Rusia masih belum diketahui, dan penampilan mereka mengejutkan banyak ahli setelah invasi. Tapi yang tampak jelas adalah bahwa Kremlin mencoba menggunakan citra stereotip dan kiasan para pejuang Chechnya untuk melemahkan semangat para pejuang Ukraina. Apakah taktik ini efektif atau tidak masih belum diketahui. Yang ketiga adalah Legiun Internasional Ukraina. Kiev juga membentuk Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina dan mencabut visa untuk sukarelawan. Pejabat Ukraina mengatakan 16.000 orang secara sukarela bergabung dalam pertempuran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis mengatakan bahwa 16.000 orang asing telah secara sukarela berjuang untuk Ukraina melawan invasi Rusia. Dalam sebuah video emosional yang diposting ke saluran Telegramnya, Zelensky merujuk pada Legiun Internasional dari 16.000 sukarelawan asing yang dia cari untuk bergabung dengan pertahanan Ukraina, Eropa, dan dunia. Negara itu awal pekan ini untuk sementara mencabut persyaratan visa bagi sukarelawan asing yang ingin memasuki negara itu dan bergabung dalam perang melawan pasukan Rusia. Kami tidak akan rugi apa-apa selain kebebasan kami sendiri, kata Zelensky. Mencatat bahwa Sekutu Internasional Ukraina mengirim pasukan senjata negara itu setiap hari. Sementara warga asing telah berperang di Ukraina sejak 2014 ketika separatis yang didukung Rusia merebut sebagian wilayah Donbas. Para ahli yang melacak pejuang asing mengatakan dorongan ini adalah langkah yang jauh melampaui ambisi. Para ahli telah memperingatkan bahwa bepergian ke Ukraina tanpa pelatihan militer berbahaya. Masih belum jelas
Dari mana 16.000 sukarelawan akan berasal? Dan Zelensky tidak memperluas topik videonya. Sejauh ini, sebagian besar pejuang asing di Ukraina berasal dari negara-negara pasca Soviet lainnya, termasuk Georgia dan Belarus. Tetapi laporan media menunjukkan bahwa mereka berasal dari negara-negara seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang keempat adalah tentara bayaran Suriah. Dikutip dari The Guardian, Selasa 8 Maret 2022, upaya perekrutan warga Suriah oleh Rusia pertama kali dilaporkan situs berita Suriah Deir ez-Zor 24. Media tersebut mengatakan Moskow mencari sukarelawan pengawal pasukan militer dengan kontrak 6 bulan dengan bayaran antara $200 hingga $300 Amerika Serikat per bulan. The Wall Street Journal melaporkan beberapa tentara bayaran Suriah sudah berada di Rusia dan bersiap untuk memasuki medan pertempuran di Ukraina. Dengan sponsor Rusia dan Turki, tentara bayaran Suriah telah berperang ke luar negeri. Diberitakan Asak al-Awsat, mediator di Damaskus dan daerah lain yang dikelola pemerintah di Suriah, diberitakan telah mulai menandatangani kontrak dengan pemuda Suriah yang bersedia berperang bersama tentara Rusia di Ukraina. Daftar wajib militer baru mencakup sekitar 23.000 warga Suriah yang telah bertempur dalam formasi milisi bersama pasukan pemerintah Suriah. Para pejuang ini pernah pergi berperang di bawah panji-panji Asosiasi Al-Bustan dan Pasukan Pertahanan Nasional (NDF). Sayap militer Asosiasi Al-Bustan adalah milik sepupu ibu Presiden Suriah Bashar al-Assad, Rami Makhlouf, tetapi kemudian dibubarkan dan diambil alih oleh Damaskus. Sementara itu, NDF didirikan bersama dengan Iran pada tahun 2012. NDF telah kehilangan daya tarik di medan perang setelah intervensi Rusia di Suriah pada tahun 2015. Yang kelima adalah grup Wagner. Kelompok Wagner dituding diam-diam bekerja untuk pemerintah Rusia untuk melakukan operasi tempur di berbagai belahan dunia. Mereka pernah hadir di Libya saat sedang berperang saudara, serta di Suriah, Mozambik, Mali, Sudan, dan Republik Afrika Tengah. Dari Oktober 2015 hingga setidaknya 2018, Wagner bertempur dengan militer Rusia dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Dalam beberapa pekan terakhir, sekitar 300 operator Rusia dari Wagner tiba di daerah kantong separatis Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur dengan mengenakan pakaian sipil, menurut pejabat Uni Eropa yang dikutip oleh New York Times. Meskipun tidak jelas apa tujuan mereka di wilayah tersebut, para militer Wagner yang sebagian besar terdiri dari mantan tentara Rusia diduga semakin terlibat dalam beberapa konflik paling berdarah di dunia yang menjadi kepentingan Rusia. Grup Wagner diyakini dimiliki oleh Yevgeny Prigozhin, seorang oligarki Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Kremlin. Ia juga dikenal sebagai juru masak Putin karena restoran dan perusahaan catering miliknya telah menyelenggarakan pesta makan malam mewah untuk elit politik negara itu. Pemerintah Rusia telah menemukan Wagner dan perusahaan militer swasta lainnya berguna sebagai cara untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri tanpa visibilitas dan campur tangan pasukan militer negara. Demikian bunyi laporan di situs web Center for Strategic and International Studies sebagai think tank yang berbasis di Washington. New York Post menyebutkan, meskipun tentara bayaran dilarang di bawah KUHP Rusia, perusahaan yang dikelola negara diizinkan menggunakan tentara swasta untuk keamanan mereka. Ada beberapa unit keamanan seperti itu yang beroperasi di negara itu. Dengan grup Wagner di antara yang paling menonjol karena keterlibatannya sebelumnya di Ukraina pada 2014, kata para ahli.